Oke, jadi khotbah di bukit itu adalah pelajaran di mana Tuhan mengajarkan kita bagaimana hidup di dunia ini sebagai anak-anak terang. Tinggal di dunia ini, lifestyle-nya kita itu luar biasa. Nah, coba ibu-ibu mulai buka dulu. Kira-kira ada berapa topik? Silakan dibaca aja tema ya dari pasal 5 itu ada berapa temanya, pasal 6 berapa temanya khotbahnya Yesus itu, dan pasal 7 ada berapa temanya. Coba silakan buka di Alkitab dulu, wanitanya Allah dari Matius pasal yang kelima. Silakan yang sudah mendapatkan pasal 5 kira-kira ada berapa tema khotbah Tuhan Yesus di pasal 5, silakan dibaca yang sudah mendapatkannya. Silakan dibuka Alkitab saudara dan mulai dibaca kira-kira ada berapa tema dari pasal-pasal yang kita akan belajar, tapi saya akan cuma bahas nanti adalah di pasal yang kelima. Cuma pasal 5, ingat pasal 6 dan pasal 7 ini adalah sebuah cerita khotbah Tuhan di bukit. Ya. Nah, coba yang sudah mendapatkan silakan di pasal 5 kira-kira ada berapa tema yang Tuhan ajarkan dalam Alkitab? 2. Silakan apa aja? Ada 3 di pasal 5. 3, Bu. 3. Ada ucapan bahagia, kemudian garam dan terang dunia, kemudian Yesus dan hukum Taurat. Oke, kita lompat ke pasal yang ke-6. Ada temanya apa saja, ibu-ibu? Hal memberi sedekah. Hal memberi sedekah. Kemudian Hal berdoa. Hal berdoa. Ya. Hal berpuasa. Hal berpuasa. Betul. Kemudian Hal kekhawatiran. Kemudian hal kekhawatiran. Kemudian, udah cukup ya. Nah, kita lompat ke pasal yang ke-7. Mengumpulkan harta, Bu. Menghakimi. Ya. Pasal yang ke-7 sekarang. Hal tentang menghakimi, kemudian hal yang kudus dan berharga, Hal pengampunan kemudian hal pengampunan doa, jalan yang benar, jalan yang benar, kemudian pengajaran yang sesat, dan 2 macam dasar. Nah, kemudian kesan pendengar. Nah, coba silakan dibaca di bagian tema kesan pendengar. Ada 2 ayat. Silakan dibaca sudah mendapatkannya. Kesan pendengarnya apa saja? Silakan dibaca. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Ini menarik ya. Menarik. Rupanya Tuhan waktu khotbah di bukit ini pengajarannya sangat berbeda. Ya, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dia mengajarkan dengan power, dengan punya kuasa. Sehingga orang-orang itu takjub. Kenapa? Karena rupanya di dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 di situ banyak orang yang mendengar dan hidup mereka diubahkan oleh firman. Katakan hidupku diubah oleh firman 2-3 ya. Hidupku diubah oleh firman. Ya, luar biasa. Nah, sekarang yang kita mau bahas itu di pasal yang kelima ya. Mari kembali buka di pasal yang kelima dan ini deh yang saya mau bahas. Ucapan bahagia. Nah, ayat pertama sampai dengan ayat 12, satu orang baca satu ayat, silakan. Dari Matius 5 ayat pertama sampai dengan ayat 12, ibu-ibu yang sudah mendapat kita akan baca bergantian satu orang satu ayat ya. Silakan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat yang kedua, maka Yesus pun mulai berbicara, mengajar mereka, katanya. Ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yes, amin. Terima kasih. Nah, ibu-ibu, sebelum saya buka slide ini, kira-kira dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-12, tapi dari ayat 3 ya. Ayat 3. Dari ayat 3 sampai dengan ayat 12 dari pasal 5 tadi, ya. Kira-kira mana yang paling gampang dilakukan? Ayat berapa yang paling gampang? Dan mana yang paling sulit di ayat berapa yang menurut ibu-ibu juga sulit dilakukan? Silakan dipilih yang gampang dulu. Kira-kira ayat yang paling mana yang kita mudah melakukannya? Ada yang kasih komentar, silakan. Menurut ibu-ibu ayat yang mana ini yang paling mudah kita bisa terapkan? Yang mudah ayat 12. Ayat 12, Ayat 12. ayat 12. Bersukacitalah dan bergembira karena upahmu besar di surga. Amin. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke, kira-kira contohnya murah hati ini seperti apa, Ibu Marianse? Nah, yang menjawab memberikan penjelasan ya. Misalnya ada sesuatu yang terjadi dengan orang, kita dengan segera membantu, menolong orang itu dengan tulus hati. Oh, oke. Baik, terima kasih. Nah, ibu-ibu yang mana lagi nih? Ayat yang mana lagi yang kayaknya mudah banget kita bisa lakukan? Tadi pemerintah bilang murah hati, Ibu Esther bilang ayat 12. Upah kita besar di surga. Ya, ibu-ibu yang lain, kira-kira ayat berapa ini yang paling mudah dilakukan? Silakan. Yang mau kasih komen? Ayat yang ke-6, Bu. Orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, silakan. Ibu Norce, kira-kira bawa damai seperti apa contohnya? Memberitakan kabar baik pada mereka yang membutuhkan perhatian. Di sana kita hadir. Oke, baik. Oke, puji Tuhan. Nah, Ibu Lili Wati tadi ada bilang ayat yang ke-6. Ayat ke-6, Bu. Ya, oke. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Iya, seperti apa ini contohnya Bu Lili? Lapar dan haus akan kebenaran. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan tuh, Bu, di iman kita bisa dikuatkan. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada kira-kira yang gampang, Ibu-ibu? Ayat berapa kira-kira yang gampang kita bisa terapkan di pasal 5 dari ayat 3 sampai 12? Ayat yang mana lagi nih? Kalau saya ayatnya yang ke-9. Oke, silakan dibaca, Ibu. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, sama dengan Ibu Norce tadi ya. Nah, tapi versinya Ibu Dina, kira-kira bawa damai ini seperti apa? Ini seringkali mulai dari rumah sampai di tempat tugas, seringkali saya kasih damai mereka yang sedang bertengkar. Oh, oke. Baik, terima kasih Ibu. Ya, jadi kalau saya mengalaminya ketika tanggal 12 Juli 2012, suami saya mengambil keputusan bertobat hidup baru dan menggenapkan firman Tuhan, maka kami diperhadapkan ke majelis dan bahkan pendeta dan orang-orang yang menganggap kami bilang bahwa sesat, mereka ada yang sudah meninggal, dan sedangkan
kami masih tetap semangat melayani Tuhan sampai hari ini. Karena itu ketika kalau kami mengalami ayatnya yang ke-10, itu luar biasa dan kami sungguh sangat berbahagia. Karena kami sudah mengalami ayatnya yang ke-10. Difitnahkan dengan segala hal, bahkan pendeta sampai di rumah katakan bahwa ibu pengaruh semua untuk lakukan kebenaran itu. Artinya baptis selam begitu. Saya bilang tidak, saya tidak pengaruhi, tapi saya mengalaminya dan saya bersaksi ketika saya punya suami sakit berat yang namanya rematik saraf, tapi dia lakukan itu sampai hari ini sembuh karena melakukan kebenaran. Karena itu saya sungguh sangat bersuka cita kalau ayat 9 dan 10 itu menjadi bagian kami. Terima kasih, saya kembalikan. Wow, luar biasa. Jadi udah langsung praktekin ya, membawa damai di tengah-tengah, nggak ada orang yang punya hati damai. Tetapi justru ayat 10 adalah kekuatan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Oke, terima kasih Bu Dina. Ya, good banget. Ada lagi Ibu yang masih ingin memberikan tanggapan, ayat berapa yang kira-kira gampang dilakukan? Masih ada? Nah, kalau begitu sampai sekarang 12 karena Tuhan 8, Bu. Tuhan mengajar kita tetap berbahagia dalam 10 bahagia. Oke, kebahagiaan ya itu yang dicari. Ya, Ibu Berbahagialah. Ya, Tuhan mengajar silakan. kita harus berbahagia. Oke, Dalam amin. 10 ucapan bahagia. Yes, ya. Oke, ayat 8 Ibu Maris tadi tanggapannya silakan. Tanggapannya Bu, walaupun kita misalnya ada orang yang berbuat jahat atau menyakiti kita, tetapi kita jangan membalas dengan jahat. Kita tetap dengan hati yang suci. Wow, luar biasa. Ini kayaknya Bu Marisa yang menang sendiri, yang lain masih perjuangan. Iya. Ini yang sulit atau yang gampang nih Bu Marisa? Ya susah gampang Bu. Susah gampang. Iya, oke, baik. Kita harus bisa menguasai hati kita Bu. Oke, baik. Jadi sekarang coba kita lihat kira-kira menurut ibu-ibu tadi Bu Marisa 8 ini susah gampang. Nah, menurut ibu-ibu ayat mana nih sekarang yang paling rasanya sulit untuk bisa diterapkan? Kira-kira ayat yang mana? Ayat 8 Bu. 8. Ada yang setuju tadi dengan Bu Marisa? Yes. Untuk suci hati itu berat sekali. Oke, baik. Ini menurut beberapa ibu-ibu ayat 8 ini kayaknya punya perjuangan tersendiri ya. Oke, masih ada nggak yang lain? Kira-kira ada Bu. Ya. Ada Bu. Terima kasih. Ibu Meka, ya silakan. Ya, makasih. Ini Menci bilang, yang Ibu Mirense bilang tadi itu teori. Nah, teori katanya. Coba praktek, sulit. Banyak orang yang Menci lihat cuma kata-kata doang. Kenapa? Terima kasih Menci. Tapi mematikan keinginan daging kita. Ya. Mematikan keinginan daging. Kita berdoa biar apa yang dikatakan itu akan dilakukan dengan iman. Ya, makasih. Ini salam dari Amin. Terima kasih Meci udah kasih tanggapannya, betul ya. Itu teori itu yang ditulis, tapi kalau praktekkan, wah belum tentu mudah. Makanya Ibu Merense sama Ibu Esther bilang ini kayaknya yang sulit karena gampang-gampang susah. Menurut Ibu Merense, menurut Ibu Esther sulit ini yang dibilang tadi mau dapat hati suci ini kayaknya sulit banget ya kan. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu yang lain masih ada nggak ayat yang sulit ini yang untuk diterapkan? Ayat 5 Bu. Ayat 5, silakan dibaca Ibu Norce. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Oke, kira-kira beratnya seperti apa nih pandangannya Bu Norce? Melakukan kelemah lembutan itu dia kan setiap orang punya versi yang berbeda-beda.
Role filmnya beda-beda ya. Oke, baik. Iya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, kira-kira tokoh Alkitab yang Tuhan mencatat akhirnya ya firman Tuhan, tokoh yang punya roh lemah lembut ini siapa namanya? Masih ingat? Cuma dari semua tokoh Alkitab ada satu tokoh yang Tuhan berikan dia julukan yang punya kelemah lembutan. Siapakah? Esther ya, Bu. Salah. Musa. Musa. Iya, mana Bu Gina punya wajah cantiknya. Bu Gina dari NTT menjawab benar ya. Musa. Nah, kalau bilang lemah lembut emang benar, ini mungkin hal yang tersulit. Tapi saya belum bahas dulu. Coba ibu-ibu yang lain. Masih ada nggak yang dari ayat-ayat pasal 5 ini yang sulit menurut ibu-ibu untuk bisa diterapkan? Kira-kira ayat yang mana lagi? Masih ada? Oke, kalau belum ada yang menanggapi, saya tanggapi dulu yang ayat 5 ya. Ini menarik untuk kita bahas karena Musa memang dikasih Tuhan julukan punya kelemah lembutan, roh lemah lembut. Tapi lihat, itu betul terjadi itu. Ingat ya di bagian B dari ayat 5, ya ayat 5 bagian A katakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Bagian B dikatakan karena mereka akan memiliki bumi. Nah, Musa itu dikasih julukan lemah lembut rupanya karena apa? Dia terproses melalui orang-orang yang suka berontak, yang dia bawa keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian ini adalah umat Tuhan, tapi mereka berontak. Musa, mengapa engkau biarkan kami mati di sini? Musa, mana makanan? Musa, mengapa begini? Mengapa? Wah, setiap hari Musa itu dihadapkan dengan telinga yang mungkin sudah sangat nggak tahan bagi dia karena mendengarkan keluh kesah pemberontakan yang terjadi. Tapi Musa tetap mengandalkan kekuatan bukan dirinya. Mengandalkan Tuhan itu nggak mudah. Makanya dia dapat memiliki kekuatannya dengan roh kelembutan. Dia menguasai bumi karena akhirnya dia membawa bangsa ini tetap dia membawa kepada rencana Tuhan. Ini umat Tuhan ini bicara bahwa sekelompok orang-orang yang memang Tuhan sedang mengarahkan mereka sebagai kita memenangkan bumi ini. Menggambarkan kita sedang memenangkan bumi ini. Nah, mungkin dalam pelayanan dengan orang-orang sekitar kita ada orang-orang yang memang betul tadi ya kasar, keras, kepala dan segala macam pemberontakan luar biasa. Tapi untuk bisa kita sampai di titik di mana Tuhan berkata, kamu dan saya kita semua diberikan roh kelemah lembutan, rupanya jangan salah respon. Ya, jangan mengeluh dan jangan tinggalkan panggilan Tuhan. Musa itu bertahan. Dan kita sudah membahasnya beberapa waktu yang lalu sampai dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai dan 7 hari dia dilingkupi dan atau ditutup dengan awan Tuhan ya. Tapi selama 40 hari dia nggak makan, dia nggak minum, tapi dia nggak lapar karena hadirat Tuhan itu menguasai dia. Nah, ini yang kita memang perlu ambil apalagi di akhir zaman ya. Banyak sekali keadaan, situasi bahkan orang-orang sekitar kita yang belum tentu bisa membuat kita kuat dalam menghadapi ujian-ujian ini gitu ya. Tapi saya yakin bahwa dengan ibu-ibu kita belajar malam ini, kita semua akan mengalami kemenangan Tuhan ya. Terima kasih buat respon ibu-ibu yang tadi sudah berkata yang paling mudah sampai yang paling sulit mungkin untuk kita lakukan. Tapi firman Tuhan ini yang kita akan bahas ini, saya percaya semua kita pasti bisa melakukannya karena kita mengandalkan Tuhan, kita menerima kekuatan dari Tuhan, dan kita menerima kuasa Tuhan sehingga kita bisa melakukannya ya. Mari kita lihat pelajaran ini ya di depan ya. Ini dia ya, khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan berkhotbah di atas bukit ya? Dia melayani memanggil murid-murid ya di Danau Galilea, dan dari sekitar Danau Galilea itu ada sebuah bukit namanya Bukit Bahagia. Kalau sekarang kita sebutkan itu karena Tuhan berkhotbah tentang berbahagialah gitu ya. Lalu akhirnya semua orang dia bawa ke atas bukit itu supaya apa? Mereka bisa duduk di bawah ya, di bawahnya Tuhan dan mendengarkan Tuhan bicara saat dia duduk seperti ini. Ya. Dan tempat yang Tuhan duduk ini sekarang sudah dijadikan gereja yang disebut Gereja Bahagia ya. Dan ini luar biasa, gereja ini punya 8 bentuk sudut
yang melambangkan 8 ucapan kata bahagia yang kita sedang belajar malam hari ini, ya. Dan waktu masuk ke dalam itu gambar seperti yang gambar ini, kemudian tentang tulisan-tulisan itu, bahkan sebelum masuk dalam gereja ini, sepanjang jalan ingin masuk di situ ada batu-batu yang dituliskan tentang berbahagialah, berbahagialah, tapi dalam bahasa Inggris, ya. Dan itu sangat indah untuk kita kalau sampai situ kita merenungkan tentang khotbah Tuhan, ya. Nah, kita lihat dulu slide berikutnya. Nah, ini dia, ya. Pengajaran Yesus tentang kingdom lifestyle atau gaya hidup kerajaan surga. Kita walaupun tinggal masih di bumi ini, tapi gaya hidup kita nggak boleh seperti orang duniawi. Orang duniawi yang seperti istilahnya mereka yang melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan, seperti orang-orang yang mengalami hukuman Tuhan di Sodom dan Gomora. Nah, itu loh. Jadi kita harus mengalami perbuatan Tuhan, inilah cara hidup kita. Gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, kehidupan ya di dalam kerajaan surga jauh berbeda daripada kehidupan di dalam dunia. Kehidupan di dalam kerajaan surga bertentangan dengan kehidupan di dalam dunia. Kehidupan seorang Kristen harus ada dalam terang, dan terang itu harus memancar ke dalam kegelapan. Makanya wajar kalau tadi Ibu ada kasih respon, seakan-akan sulit sekali kalau kita istilahnya berbahagialah kamu, hatimu baik atau hatimu lembut, kamu akan memiliki bumi, ya. Tapi ini yang Tuhan akan kasih kita kekuatan untuk bisa tinggal di dalam yang Tuhan mau, ya. Nah, kita lihat ini perbuatan orang Kristen atau anak-anak Tuhan harus lebih daripada perbuatan orang duniawi. Mungkin ada yang bisa membaca dulu dalam Yohanes 15 ayat 18 dan 19, silakan dibuka sebentar. Yohanes 15 ayat 18 dan 19, yang sudah mendapat silakan dibaca. Silakan. Ayat 18 dan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai Haleluya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Oke, baik, amin. Terima kasih Bu Dina. Itu firman yang kita baca tadi, ini perlu untuk kita ulang-ulang mengingatkan diri kita. Ya, hai Sarlin, ingat kalau orang benci kamu, ingat aja. Kamu kan bukan from dari dunia, kamu from God, kamu dari Tuhan. Nah, jadi hidup kamu nggak boleh seperti yang dunia lakukan kepadamu. Dan ini yang menarik karena Tuhan berkata, kalau kamu dibenci, difitnah dan segala macam, ingat, aku terlebih dahulu sudah mengalaminya. Ini kekuatan buat kita, ibu-ibu. Ya, jadi inilah yang makanya kenapa Tuhan bilang cara hidup kita nggak boleh seperti orang dunia. Ya, nanti kita akan bahas sampai akhirnya kita tahu mengapa Tuhan ingin berkhotbah tentang cara hidup kita yang tidak boleh sama dengan dunia ini. Tujuannya apa? Nanti kita akan bahas nanti di bagian belakang, ya. Nah, coba lihat. Dan apa yang baik di mata orang dunia belum tentu baik di mata Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 23, ada yang mendapatkan ayat ini, silakan dibaca. 1 Korintus 10 ayat 23, silakan woman of God. 1 Korintus 10 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amen. Yes, amin. Nah, jadi rupanya Tuhan mau kita uji sampai di kata membangun yang bagian terakhir. Oh, ini baik, belum cukup baik di mata Tuhan, saudara. Ya, oh ini istilahnya berguna. Ini berguna atau enggak? Ini sampai harus sampai yang membangun tadi, ya. Membangun sesama, membangun orang lain, berguna untuk orang lain, harus sampai di seperti itu. Jadi rupanya Tuhan melatih kita untuk lebih peka, tidak melihat kepada, oh menurut saya ini baik dan ini benar. Belum tentu di mata Tuhan itu iya. Nah, begitu maksudnya. Jadi Tuhan mau tingkat kedewasaan kita sampai di titik ini berguna, ini membangun orang lain, membangun nama Tuhan, membangun nama Tuhan dimuliakan atau tidak, berguna untuk orang lain, berguna nama Tuhan dimuliakan atau tidak, sampai titik Tuhan dimuliakan apa tidak, itu loh. Jadi apa yang kita lakukan harus sampai di titik itu penilaiannya, ya.
Nah, seringkali orang Kristen harus berbuat lebih dari apa yang dipandang baik di mata orang dunia untuk hidup berkenan kepada Allah. Misalnya, di mata orang dunia, itu baik untuk seorang membenci musuhnya. Tapi, orang Kristen harus berbuat lebih dari itu. Orang Kristen harus mengasihi musuhnya. Ya. Amin. Amin. Matius 5:43-44, silakan yang sudah mendapat dibaca. Matius pasal yang kelima, 43 sampai dengan 44. Di-unmute, dibuka suara yang sudah mendapatkannya, dan silakan dibaca. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yes, amin. Ya, jadi rupanya ajaran Tuhan itu lain lagi, bicara tentang kasih yang harus terpancar. Semua bisa bilang kasih yang harus terpancar. 2, 3 ya. Kasih yang harus terpancar. Kalau kasih itu hanya sepengetahuan kita untuk kita sendiri, ini nggak baik. Kasih itu harus terbukti. Orang di samping kita, orang sekeliling kita merasakan kasih itu. Intinya terpancar keluar. Ya, itu nilainya. Nah, mari kita lihat dulu berikutnya. Ya. Nah, kingdom lifestyle ini memiliki ada 3 hal yang kita belajar. Yang pertama adalah pikiran yang diubah akan membangun karakter yang baik. Kalau pikiran kita berubah, tentu akan terbentuk karakter yang baik. Ya. Roma 12 ayat 2, mari kita baca ayat ini dulu, biar kita bisa memahami semua perkataan firman ini. Roma 12 ayat yang kedua. Silakan yang sudah mendapatkannya di-unmute, dibuka suara dan dibaca. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Kita mengejar itu adalah yang sempurna, yang baik menurut mata Tuhan. Makanya berubah oleh pembaharuan budi pekerti, yang sudah ikut kelas home care pasti mengerti ini. Budi pekerti bicara tentang pembaharuan karakter. Dan karakter bisa berubah oleh karena apa? Pengisian amunisi firman lebih banyak. Waktu kita mengisi firman itu, amunisi firman lebih banyak dalam diri kita, maka kita akan berubah. Karena akhirnya kita ngerti, oh ini baik, oh ini nggak baik, oh ini kehendak Tuhan, oh ini bukan kehendak Tuhan. Akhirnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana kehendak Tuhan, dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Sehingga kita diubah ke dalam bentuk karakter yang menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, menjadi garam dan terang. Silakan yang baca dulu Matius 5:13-16. Yang sudah mendapatnya silakan baca. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13-16, garam dunia dan terang dunia. 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Yes, amin. Ya, ini sangat jelas. Nanti saya akan terangkan mengapa Tuhan intens atau fokus supaya anak-anak Tuhan, orang-orang yang ikut Dia, ini belajar tentang lifestyle, cara hidup kerajaan surga walaupun di bumi. Ya, ini penting untuk kita memahami, saudara. Ya, ayat yang bagian ketiga dari kingdom lifestyle ini adalah memiliki iman yang radikal. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Silakan dibaca yang sudah mendapatkan ayat-ayat ini. Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku,
ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Amin. Ya, amin ya, terima kasih. Nah, kalau kita baca di pasal-pasal berikut, Tuhan ulang lagi tentang dua macam dasar ini. Tuhan bicara terus sama kita tentang bagaimana kita bisa membawa diri kita, tempatkan diri kita dengan siapa kita berada, dengan orang-orang yang mana kita berada, supaya hidup kita tetap bisa tertopang oleh mereka yang benar-benar punya iman yang bagus. Ini iman yang radikal ya bicaranya ya. Kalau saudara dengan orang-orang yang punya rohani bagus, radikal banget itu rohani saudara. Ya, kalau saudara berjalan dan berdiskusi dengan orang-orang yang punya imannya bagus, saudara punya iman akan ditambahkan. Ini luar biasa. Nah ingat, Tuhan khotbah di bukit. Pertama dia naik ke bukit, dia pikir nggak ada orang yang ikut dia. Tapi rupanya semakin dia naik ke bukit, orang semakin banyak ikut. Disitulah makanya Tuhan tergerak untuk menunjukkan sebuah jalan kepada mereka. Ya. Coba kita baca di pasal 7, Matius pasal 7, ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 dan 14. Silakan yang sudah mendapat dibaca. Matius 7 ayat 13 dan 14. Haleluya. Ayat 13, Matius 7. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi di sini Tuhan sudah bicara bagaimana kita harus berusaha masuk melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, waktu kami ke Tanah Perjanjian ya, kita ingin melihat tempat kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Itu rupanya pintunya itu kecil sekali untuk menuju masuk ke dalam sana. Semua orang harus tunduk dulu dan berusaha masuk. Nah, setelah dikasih pengertian dalam firman, saya baru paham bahwa oh inilah orang kalau ingin percaya dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat, orang itu harus bisa melewati pintu yang sempit, artinya memilih untuk melakukan yang tidak banyak orang lakukan. Nah, ini bahasa yang baik untuk kita cerna ya. Karena banyak orang memilih melakukan yang orang banyak melakukannya, artinya apa? Menyenangkan dunia. Tapi untuk menyenangkan Tuhan kan sedikit orang. Makanya kalau bicara iman radikal, dengan siapa saudara berbicara, imanmu akan bertambah luar biasa. Dengan siapa engkau sharing, imanmu akan bertambah luar biasa. Dengan siapa engkau akan berdoa, imanmu akan dibakar juga. Bahkan engkau mendoakan orang lain, imanmu juga akan terbakar. Nah ini, pintu yang sempit ini harus berusaha. Waktu saya masuk di pintu itu, saudara, hanya satu meter kali berapa ya, sempit sekali, jadi harus tunduk. Ini orang yang agak besar badannya dan tinggi akan sulit. Dia harus berusaha miringkan dulu badannya atau kepalanya duluan yang masuk dulu, baru dia bisa masuk. Dan saudara tahu, ada yang tahu enggak? Itu waktu Yesus lahir, lalu orang-orang Majus datang, ya. Itu orang-orang Persia istilahnya datang ke Yerusalem untuk melihat bayi Yesus. Saudara tahu, mereka berjalan itu kurang lebih 2 bulan lamanya untuk mencari bintang di mana Tuhan Yesus ada di situ. Bukan 1 hari perjalanan, saudara, ya, tapi berminggu-minggu mereka berjalan, karena waktu mereka akhirnya sampai
di tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan itu, bayi Yesus sudah berusia 1 bulan. Udah lahir. Lalu mereka mempersembahkanlah apa 3 persembahan itu? Emas, kemenyan, dan mur. Emas dan kemenyan. Dan 3 persembahan ini juga ada punya nilainya. Ini nilai yang luar biasa. Mur, emas, kemenyan. Ya, mur ini sebagai rempah-rempah yang bisa memberikan kesehatan kepada bayi Yesus. Ya. Kemudian emas ini melambangkan kejayaan, keagungan. Dan kemenyan ini bicara tentang persembahan, dupa-dupa yang berbau harum kepada Tuhan. Semua ini layak diterima oleh raja segala raja. Dan ini luar biasa. Bayangkan ya, orang-orang pintar dari negeri Persia datang mencari Yesus. Dan perjalanan mereka itu berminggu-minggu lamanya. Mereka nggak pernah putus asa. Mereka tetap melihat petunjuk bintang itu di mana bayi Yesus itu datang. Dan mereka orang-orang yang punya uang. Mereka orang-orang kaya. Tapi mereka sedang mendapat sesuatu. Dan makanya khotbah Natal ya, PGI kemarin Desember kemarin adalah apa? Mereka melewati jalan lain, gitu ya, pulang melalui jalan lain. Nah, ini menarik. Mereka tidak akan berjalan di jalan yang sama karena mereka sudah mendapat mimpi. Dan karena mereka tahu mereka sudah berjuang berhari-hari berjalan mencari bayi Yesus. Ngapain mereka mau berjalan di jalan yang sama? Apalagi sudah dikasih dalam mimpi. Pulanglah ke jalan yang lain. Mereka nggak mau sia-sia usaha mereka yang penuh perjuangan itu jadi sia-sia cuma gara-gara mereka nggak taat kepada mimpi yang mereka dapat dari pesan Tuhan melalui malaikat Tuhan. Sehingga mereka ikuti perintah Tuhan, jangan lewat jalan itu, lewat jalan lain supaya engkau selamat. Karena si Herodes sudah tahu jalan yang akan engkau tempuh. Dia sudah tempatkan prajurit-prajuritnya, kalau engkau lewat di jalan itu, engkau akan dibinasakan. Karena Herodes merasa ada yang bersaing, ada raja lagi, raja mana? Nah itu ya. Jadi ini perlu pelajaran-pelajaran yang kita bisa memahami. Begitu hebat karya Tuhan, dia lahir dalam bumi ini untuk saudara dan saya. Makanya Tuhan mengajarkan kita masuk di pintu sempit, artinya lakukanlah kehidupan lifestyle ini karena engkau berbeda dengan dunia ini. Kalau dia benci kamu, ya karena kamu bukan berasal dari dunia. Itu poinnya. Jadi nggak pantas kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kita ini benih ilahi, benih roh yang diturunkan dari Allah sendiri bahwa kita hidup untuk dia dan dia di dalam diri kita. Dan ini kemenangan kita, saudara. Oleh karena itu kita punya kehidupan ini tidak bisa kita membawa tolak ukur dengan orang dunia yang nggak nyambung. Ya, dunia bilang apa dan saudara yang sama dengan dia yang nggak nyambung. Makanya Tuhan terang-terangan bilang, ingat aku sudah mengalami terlebih dahulu saat dia niaya, dibenci, difitnah, supaya engkau belajar untuk melihat kepadaku. Dan ini yang kita perlu belajar lifestyle kehidupan. Ya, orang Majus yang begitu kaya, mereka berjuang mendapatkan gambaran petunjuk bintang di mana Tuhan Yesus ya dilahirkan, dan mereka mempersembahkan. Karena Tuhan berbicara luar biasa. Dan saudara lihat ini, mengapa kita sampai hari ini masih diberikan Tuhan kekuatan dan kesempatan untuk beritakan Injil, ya. Tadi sudah lihat di pengumuman yang tadi tim kirimkan, ya. Buku itu jendela dunia. Saya tahu orang Indonesia ini paling malas baca. Jangankan buku rohani, ya. Buku-buku kehidupan aja mereka malas baca. Kadang-kadang baca Alkitab juga, Alkitab dibuat seperti buku cerita, buku dongeng. Setelah baca Alkitab, belum selesai udah ketiduran. Saudara, ini bahaya. Jadi buku dongeng. Ya, padahal powerful firman Allah. Nah, saya mau tanya, ini kuis. Yang bisa menjawab, mendapatkan hadiah dari saya. Hadiah banyak urapan dari Yerusalem. Siapa yang tahu dari negara mana asal mula istilah buku disebutkan? Silakan dibuka unmute. Ada tahu? Ini kan pengetahuan umum ya. Ya, silakan jawab. Siapakah ini? Norce. Ya, silakan Bu. Dari negara mana, Bu? Mesir. Dari negara? Mesir. Mesir, puji Tuhan, benar.
Kenapa Mesir? Nah, saya lanjutkan ya. Ibu Narsi dapat hadiah dulu ya, nanti dikirimkan minyak urapan dari Yerusalem. Ya, oke. Nah, mengapa Mesir? Nah, ingat saya pernah juga bahas kemarin ya, berapa waktu yang lalu tentang tempat yang namanya Qumran. Ya. Mesir, Qumran itu masuk daerah Mesir, Saudara. Perbatasan antara Mesir dan Israel ya, dalam garis peta. Nah, Qumran ini adalah daerah di mana ditemukan pertama kali papirus. Dan papirus itu adalah kertas pertama kali ditulis firman Allah yang hidup, yang di mana Tuhan memilih beberapa hamba-hamba Tuhan untuk menulis semua kitab suci itu di dalam kertas papirus. Dan negara yang menemukan kertas papirus pertama, ya, kalau kita baca di dalam Wikipedia atau website umum, itu nggak diterangkan apa yang ditulis buku apa pertama, karena itu adalah firman. Dunia tidak mau mengungkapkan. Tapi itu adalah tulisan pertama, papirus ditemukan di Mesir, di Qumran itu adalah tulisan firman Tuhan di atas kertas papirus. Pertanyaan kedua, lalu kemudian kertas pertama yang ditemukan adalah negara mana, ada yang tahu? Sehingga akhirnya kertas bisa difungsikan. Negara mana? 1, 2, 3. Ya, nggak ada yang dapat hadiah. Negara Tiongkok, Saudara. Tiongkok yang akhirnya menciptakan ada kertas. Kertas yang dibuat dari bambu. Sehingga mereka akhirnya menemukan istilah nama kertas. Karena akhirnya bambu itu, yang kulitnya itu, kalau sudah lihat kulit dari bambu itu, ya ada yang warna kuning itu. Nah itu mereka keringkan, mereka kasih basah, keringkan, mereka giling dan segala macam. Akhirnya terbentuklah seperti kertas yang sangat ringan sekali. Nah itu istilah kertas pertama. Nah ini pengetahuan yang kita perlu. Itulah makanya dalam ulang tahun Kawal, saya mengajak ibu-ibu untuk belajar open mind. Satu buku kasih untuk pemimpin. Karena pemimpin itu kalau dia open mind, dia pintar, wah, akhirnya umat Tuhan bisa berdampak, jadi garam dan terang. Tapi kalau hamba Tuhan ya cuma bicara teori aja dan tidak bisa menjangkau keluar, tapi justru menjangkau hanya ke dalam. Nah ini kebutaan yang tak disengaja. Itu kan berarti saudara terbayangkan sendiri bahasa saya. Dan Tuhan sudah mendatang 2 kali. Open mind harus terjadi. Kita harus pendobrakan besar-besaran. Untuk pemimpin, lari di garis depan. Latih umatmu. Untuk mereka semua punya mindset terbuka. Untuk berdampak jadi garam dan terang. Ya, oke, kita lanjut pembelajaran ini. Menarik untuk kita bisa belajar melihat. Bagaimana caranya supaya kita memiliki gaya hidup kerajaan surga? Keterbukaan hati. Ada rindu. Tadi Ibu Lili bilang ya, berbahagialah orang yang haus dan lapar, mereka akan dipuaskan. Ini bicara itu bukan hanya saudara kayak gini, mau ibadah kita dengan firman, enggak, tapi ada kerinduan. Saudara mungkin di tempat kerja saudara rindu, aduh aku rindu banget baca firman, aku rindu banget firman Allah ini, atau terngiang-ngiang firman itu terbakar, itu maksudnya. Setiap kali detik saudara, menit saudara, waktu saudara itu terngiang-ngiang firman Allah itu yang dobrak, yang hidup. Kalau seperti itu, maka kita akan mengalami kepuasan. Makanya orang yang puas dalam firman, lihat ini, mereka tidak pernah khawatir. Katakan amin, haleluya. Karena firman itu kekuatannya. Sekarang pertanyaan, saya pernah kasih caption. Kalau saudara mengembangkan iman, khawatirnya akan hilang. Tapi kalau khawatir dinaikkan, maka imanmu akan hilang. Kita pilih yang mana? Kita pilih dong yang khawatirnya hilang, imannya ditambah. Tapi pokoknya iman itu akan muncul. Kenapa? Kita bilang, mendengarkan firman, iman akan timbul. Iman akan muncul. Jadi harus ada gairah. Dengarkan firman itu gairah. Jangan seperti orang-orang yang dibilang juga ada ahli Taurat. Pas dia dengarkan hamba Tuhan berkata, oh itu aku sudah sering dengar tuh, nanti begini lagi. Jangan. Karena firman Tuhan selalu baru setiap hari. Pasti ada karya-karya roh yang bekerja, yang membuka rahasia-rahasia ilahi itu terlalu besar. Tak bisa dicapai dengan pikiran manusia. Tapi orang yang haus dan lapar akan dibukakan kepada mereka. Haleluya.
Sehingga makanya mereka dikuatkan dalam iman, saudara. Mereka dibangun dalam iman luar biasa. Makanya orang yang haus dan lapar akan firman itu, kekhawatirannya akan lenyap. Karena firman itu akan mendobrak roh mereka luar biasa. Nah, inilah yang saya katakan tadi, bahwa mengapa Tuhan membicarakan ini kepada orang yang ikut Dia. Supaya mereka semua mengerti dan hidup dalam kebahagiaan. Kenapa ada kata bahagia pertama? Ya, kalau bahasa Inggris itu dibilang peace. Peace itu adalah bukan bahagia saja, tapi damai. Damai. Mungkin kalau bahagia itu hanya bisa dihitung kalau bahasa Indonesia itu sesaat. Tapi kalau damai itu peaceful, itu damai. Anda di tengah badai tetap tenang. Ada badai tetap tenang, damai. Damai itu adalah satu kekuatan yang memberikan ketenangan. Nah, itu luar biasa. Makanya kalau saudara baca Amsal 31 ya, ada di ayat yang ke-24 atau 26, saya lupa, ditulis begini. Perempuan ini gak takut terhadap salju karena seisi rumahnya berpakaian rangkap. Ini bicara bahwa keluarganya peaceful, tidur itu gak ketakutan. Waktu saya di Israel itu di Gunung Sinai 0 derajat Celcius, saudara bisa bayangkan ya. Makanya Ibu Merense waktu kita pergi ke Kairo, masih dalam kondisi udara dingin juga, beliau sempat mimisan ya. Mimisan karena apa? Terlalu dingin sehingga pembuluh akhirnya keluar dari hidungnya gitu ya. Tapi Tuhan kasih kesempatan karena beliau nggak naik Gunung Sinai, beliau bisa istirahat sehingga itu bisa memulihkan tubuhnya. Nah, waktu kami yang naik itu, wah, itu dinginnya luar biasa, saudara. Nah, dalam keadaan dingin, anak-anaknya, kata Amsal tadi, mereka berpakaian rangkap karena ibunya menyelimuti mereka dengan pakaian yang hangat-hangat. Dalam keadaan dunia yang seperti ini, saudara akan tinggal dengan tenang, tidur dengan tenang, karena yang Maha Kuasa menuntut. Ini luar biasa. Nah, itu bicara tentang apa? Peaceful. Berbahagialah engkau, ya, berbahagialah engkau, damailah hatimu, itu maksudnya damailah engkau. Dan Tuhan mau semua orang yang ikut Dia saat Dia berkhotbah di bukit itu, mereka pulang dengan membawa damai karena mereka mempraktekkan firman ini. Sama, hari ini kita dengar ini, Tuhan mau kita setelah Zoom ini, kita membawa damai mulai di dalam diri kita dan terpancar kepada sisi keluarga kita. Damai itu bicara bahwa kita nggak perlu khawatir. Ya, ini kalau bicara khawatir ini nyambung nih ya dengan khotbahnya Ibu Kurnia Amelia pada hari Selasa kemarin. Luar biasa ya. Dan Tuhan itu bicara pasti on time. Sesuai dengan kebutuhan kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Ya. Dan waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya berkata, wow, ini sambung banget dengan hari Selasa kemarin juga. Firman Tuhan ini sambung menyambung supaya kita punya iman juga tetap kuat dan maju terus dalam kekuatan roh yang luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, di dalam Ayub 23 ayat 10 ini, coba satu wanitanya Allah silakan baca. Ayub 23 ayat 10, yang sudah mendapatkannya silakan. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Haleluya. Amin. Thank you, Bu. Luar biasa. Dia tahu jalan hidup kita. Kenapa kamu khawatir? Makanya ada ayat yang dikatakan, jika engkau bisa menambah sehasta saja jalan hidupmu, maka khawatirlah engkau. Artinya Tuhan berkata, manusia nggak bisa menambah sehasta saja jalan hidupnya. Sehasta bicara satu langkah hidupmu, kamu nggak bisa tahu apa yang terjadi di langkahmu itu, kamu nggak tahu. Orang bilang kayak kita lagi jalan, ada ranjau banyak itu. Kaki kita yang kita langkahkan ini, yang akan melangkah ini, yang akan kita taruh di atas tanah, apakah ranjau atau tidak, kita nggak tahu. Ya? Manusia nggak punya kekuatan dan kuasa menambah sehasta saja jalan hidupnya. Makanya kita nggak boleh khawatir. Seperti bangsa-bangsa yang nggak mengenal Tuhan. Nah, itu loh. Sementara yang ikut Tuhan dalam khotbah di bukit ini, bukan cuma orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi ada bangsa-bangsa lain juga yang belum percaya. Tapi mereka datang karena mereka membawa ada orang sakit, ada keluarganya yang sakit, karena mereka mendengar Tuhan menyembuhkan.
Baik, saudara. Makanya Tuhan menyampaikan kabar baik. Kamu akan penuh dengan damai. Kamu akan hidup dalam damai. Kalau kamu, nah begini dan begini dan begini. Ada 8 poin yang Tuhan kasih dalam tadi Matius pasal yang kelima. Ya, jadi Ayub mengaminkan itu. Kalaupun aku diuji, aku pasti akan timbul seperti emas murni. Keyakinannya nggak tergugah oleh apapun karena dia tahu hidupnya ini semua udah diatur oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Tuhan akan memilih orang-orang yang mudah untuk dibentuk, untuk menjadi duta-dutanya Tuhan. Ia memilih orang-orang yang suka dengan sepak terjang, amin, perjuangan, amin, perubahan, amin, pembaharuan, amin. Tuhan suka dengan orang seperti ini. Orang-orang yang memiliki roh yang sangat terbuka pasti akan mengalami gerakan besar dari Allah. Katakan amin. Ya, amin, 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 amin. Kita terbuka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Amin. Ya, jangan tinggal di dalam tradisi yang lama atau hidup lama, tapi jadilah kantong-kantong kulit yang baru untuk diisi dalam kegerakan Roh Kudus yang dahsyat. Ya, amin. Makanya Tuhan kasih contoh juga, anggur yang baru tidak bisa diisi ke dalam kantong anggur yang lama karena akan robek. Ya kan? Tapi anggur yang baru diisi dalam kantong yang baru. Artinya, kalau saudara ingin mengalami perubahan roh, maka kehidupan lama harus dibuang. Dan ambillah kehidupan lifestyle di dalam Tuhan. Ya, kehidupan lifestyle kerajaan surga. Supaya engkau saat dengar firman seperti ini, rohmu terbakar. Saat menerima doa, rohmu terbakar. Kenapa? Kantong rohmu udah dibaharui. Amin. Ini paling penting. Ya, jadi waktu dengar firman Tuhan selalu berharap ada yang baru dan Tuhan bicara karena rahasia roh itu luar biasa, saudara. Ya, itu yang dibilang berbahagialah engkau kalau engkau haus dan lapar akan firman maka engkau akan dipuaskan. Ya, itu dahsyat banget dan kita percaya kemenangan ini adalah milik kita karena Tuhan mau saudara dan saya akan menolong. Ya, akan menolong orang-orang membutuhkan Tuhan. Ya, Tuhan inginkan kita untuk menjadi anak-anaknya yang dapat melakukan perkara yang besar. Katakan haleluya. Ya, perkara yang besar di dalam Dia. Nah, sekarang saya mau tanya saudara, kenapa Tuhan Yesus ya berkhotbah di atas bukit dan setelah itu dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, dan kalau tambah perempuan dan anak-anak maka kurang lebih ada 15.000 orang. Ada yang bisa menjawab mengapa Tuhan berkhotbah di atas bukit? Shalom. Iya. Ya, silakan. Suaranya, Bu. Shalom. Ya. Shalom. Ya. Kenapa Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit? Yang pertama, supaya murid-murid Yesus itu bukan hanya dikenyangkan dengan rohani saja, tetapi mereka dikenyangkan rohaninya juga, jasmaninya juga, begitu. Amin. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih, Bu. Masih ada lagi yang tanggapi? Kenapa Tuhan Yesus berkhotbah di bukit dan tentang kehidupan lifestyle anak-anak Tuhan? Agar anak-anak Tuhan lebih percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa. Yes, agar anak Tuhan percaya Yesus lebih punya kuasa. Amin. Masih ada lagi yang mau tambahkan? Yesus berkhotbah di bukit. Ya, Ibu Dina, silakan, Bu. Yang pertama karena Yesus mengajar bukan dengan hal seperti orang-orang yang biasa, tapi dia memiliki kuasa sehingga dia duduk lebih tinggi dan murid-muridnya mengikutinya, mereka di bagian sehingga menjangkau semua. Saat dia duduk dia lebih tinggi dari murid-murid, lebih tinggi dari murid-muridnya. Kemudian dia mau membawa murid-muridnya agar membuka pikiran mereka dan yang pertama membuka pikiran mereka, terus mereka bisa mengalami prosesnya Tuhan sama seperti Tuhan Yesus yang mengalaminya. Dia mau supaya mereka mengalami, anak-anak Tuhan, murid-murid mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, menguatkan mereka. Terima kasih.
Yes, amin, amin. Oke, semua jawaban ini baik dan benar ya ibu-ibu. Tapi saya tambahkan satu hal lagi. Sebenarnya waktu Tuhan pergi pelayanan dari kota ke kota sampai di tepian Danau Galilea, semua orang tuh ikut dia. Nah, dia naik ke atas bukit sebenarnya ingin memisahkan diri dari keramaian orang. Itu tujuan pertamanya sebenarnya. Tapi kenyataannya yang terjadi bukan orang-orang itu bubar, tapi semakin naik ikut dia ke atas. Dan disitulah kesempatan Tuhan ingin menunjukkan hal yang benar soal kerajaan surga. Sehingga setelah itu Tuhan berikan mereka makan. Ya, kenapa? Karena timbullah belas kasih Tuhan karena orang-orang ini ikut dia dari pagi sampai menjelang malam. Mereka kelaparan, mereka ada orang yang jual makan itu saat itu, ya, sehingga Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan dan mengadakan mujizat. Dan ingat ini, ada fakta luar biasa. Someday saya akan khotbah tentang hal itu, tapi saya mau kupas sedikit di sini. Sisa 12 bakul. Kira-kira menurut ibu-ibu pesan rohaninya apa? Ada setelah makan oleh 15 ribuan orang itu, sisa 12 bakul. Ada yang tahu pesan rohaninya? Silakan di-unmute. Kenapa sisa 12 bakul? Ini ada makna rohani yang sangat dalam. 12 murid itu. 12 bakul berarti bicara 12 murid ya. Oke, baik. Yang lain coba. Kenapa sisa 12 bakul? Alkitab mencatat. Karena dia menggambarkan bahwa di dalam dia ada hidup yang berkelimpahan. Amin. Di dalam dia ada itu yang berkelimpahan. Yes. Masih ada lagi? 12 bakul ini bicara apa? Tidak kekurangan. Tidak kekurangan. Yes. Nah, mari saya kasih tahu saudara. 12 bakul ini bicara tentang 12 suku. Yang nanti akhirnya 12 suku ini terpancar ke seluruh dunia. Ini bicara bahwa waktu Tuhan kasih makan, ya, ribuan orang ini, ya, bahwa Tuhan juga sedang kasih makan ribuan umat Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahwa umat Tuhan tidak akan kelaparan. Katakan amin, haleluya. Itu nubuatan yang luar biasa, saudara. Jadi 12 suku yang tersebar sampai seluruh dunia ini, dimanapun mereka berada, bahwa tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan tetap mereka alami, mereka rasakan. Hari ini berkat itu pun Tuhan kasih sama kita. Katakan amin, karena kita adalah bagian dari kerajaan surga 12 suku itu. Amin. Jadi kalau saudara anak Tuhan itu masih bilang, aku ini khawatir, aku ini kok nggak makan. Saudara perlu baca firman Tuhan itu lagi. Karena 12 suku ini mengandung arti yang luar biasa. Bahwa kita diberikan kelimpahan soal makan, minum, segala macam. Ya, luar biasa. Jadi sisa 12 bakul ini, tadi saya ulangi lagi, ini bicara tentang apa? 12 suku Israel yang akhirnya terpancar ke seluruh dunia. Dan saat Tuhan beri makan itu kepada yang hadir, Tuhan sisakan 12 bakul itu supaya ke-12 sukunya Tuhan ini, ya, boleh makan juga sekenyang-kenyang. Karena Alkitab berkata, baik tua muda mereka semua sudah makan sampai kenyang-kenyang dan makan 12 bakul. Luar biasa, ya. Jadi ini makna rohani. Jadi kalau anak Tuhan sebagai umat percaya, jangan pernah ada rasa khawatir dalam hal apapun, karena memang Bapa pelihara kita. Bapa menunjukkan, ya, bagaimana Dia memberikan kita kelimpahan makan dan minum, dan apa yang diperlukan soal mujizat, Dia pun adalah pembuat mujizat itu. Dia berkuasa untuk mengadakan kuasa itu kepada kita. Jadi jangan pernah ada khawatir. Ini rahasia roh yang luar biasa buat kita. Jadi malam ini kita mau ambil kesimpulan, wanitanya Allah, mari kita berdampak dengan cara hidup yang Tuhan tentukan. Nah, oleh karena itulah, ya, kawal harus jadi jembatan untuk menolong umat-umat Tuhan melalui pemimpin rohaninya. Dengan cara kita donasi satu buku, pemimpin ini, ya, waktu dia mendapatkan berkat Tuhan, dia menabur berkat kepada umat Tuhan, maka generasi ke generasi semua punya masa depan yang penuh dengan pengharapan.
karena mindsetnya sudah dibuka. Ya, itulah yang kawal ambil alih pekerjaan roh untuk bisa menjadi jembatan menolong para leader, pemimpin-pemimpin rohani supaya open mind dan mereka berdampak ya bagi kemuliaan Tuhan. Ingat, Tuhan sudah mau datang. Tugas kita adalah mempersiapkan umat Tuhan mengaku kedatangan Tuhan kedua kali. Wanitanya Allah, saudara harus tinggal di dalam pergerakan Tuhan, punya otoritas roh, apa yang luar biasa untuk berdampak. Dan biarlah engkau hidup, ingat, model yang kita katakan. Kalau orang melihat itu, Allah Bapa, karena dari engkau banyak orang dimenangkan. Haleluya. Bila firman Tuhan yang mengatakan damai ini, saudara semua boleh hidup dalam kemenangan dan boleh diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun engkau berada, ya, engkau akan mengalami kuasa Tuhan. Ya, jadi dibilang peace atau bless ini bicara tentang berkat yang tak pernah berhenti. Berbahagialah engkau, artinya diberkatilah engkau, artinya engkau layak tinggal dalam damai, itu artinya, saudara ya. Jadi berbahagia itu artinya apa? Diberkatilah engkau dan engkau tinggal dalam damai. Itu bahasa dari pasal yang kelima tentang ucapan bahagia, 8 kalimat itu ya. Berbahagia adalah apa? Tinggallah engkau dalam damai dan diberkatilah engkau, atau diberkatilah engkau dan tinggallah dalam damai. Engkau merasa tenang karena Tuhan Yesus ada dengan engkau, dan itulah cara hidupnya kita di dalam Tuhan ya. Kita mengalami kemenangan saudara. Hari ini kalau saudara diberkati dengan firman Allah, maka mulailah berdampak dengan memberkati orang lain, mendonasi buku-buku yang ada untuk para pemimpin, boleh berkati orang-orang yang ada dengan mereka. Dan jika engkau donasi lebih dari 4 atau 5 buku, engkau bisa pilih satu nama untuk engkau tentukan orang ini dapat kirimkan buku apa, ya, judulnya apa, dan kami akan kirimkan. Karena nama-nama dari hamba-hamba Tuhan yang lain di seluruh Indonesia kami sudah minta dari Departemen Agama RI Pusat, dan mereka sudah kirimkan kepada kami, jadi sudah ada nama-nama untuk kami kirimkan. Tapi jika ibu ingin tergerak, buku ini saya harus kasih buku karakter untuk pendeta saya, tolong dikirimkan ya, ini namanya, ini alamatnya, kami akan kirimkan ke sana ya. Intinya adalah ini waktunya saudara menjadi tangannya Tuhan memberkati umat Allah melalui buku, supaya orang-orang yang membaca, orang-orang yang diberkati, hamba Tuhan yang menyampaikan pesan-pesan roh, mereka boleh diberkati dan memberkati umat Allah. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua akan tinggal dalam peace, dalam damai, dan di dalam berkat-berkat Tuhan, karena kehidupan kita adalah hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, dan Tuhan mau mulai hari ini saudara ambil keputusan. Kalau disakiti, kalau dibenci, ingat Tuhan terlebih dahulu sudah mengalaminya. Tunjukkan kasih Tuhan lebih besar, sukacita Allah lebih besar untuk engkau memberkati orang-orang yang Tuhan percayakan dengan engkau. Ya, amin, puji Tuhan. Firman Tuhan ini saya akan minta Ibu Esther Sipinili untuk berdoa firman Allah, dan mari kita aminkan doa ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah sampai kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Tuhan sudah singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Jadikan kami wanita-wanitanya Allah yang boleh berdampak dimanapun kami berada. Jadikan kami wanita-wanita Allah yang menjadi membawa damai bagi orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh menjadi wanita yang lapar dan haus akan kebenaran. Kami menjadi wanita yang memiliki hati yang suci. Pada banyak kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi wanita sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami rindu dalam kehidupan kami, damai sejahtera Tuhan tercurah melimpah, sehingga kami tidak pernah khawatir akan kehidupan kami, atas keluarga kami, atas anak cucu kami. Kami percaya
Semakin kami diberkati oleh firman-Mu, maka kami semakin luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana kami telah sharing kebenaran firman-Mu, sehingga membuka mindset kami Tuhan, sehingga kami semakin mengerti, semakin terbuka akan firman-Mu, semakin menyadari bahwa kami adalah butuh firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Pastor Sarli, yang sudah Tuhan pakai untuk menyingkapkan rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Pakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa. Tambah hari Tuhan, tambah hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami semua boleh semakin hari juga makin luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tanamkan setiap firman-Mu dalam setiap hati kami, dalam kehidupan kami, bahkan terlebih mampukan kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang Engkau mau dalam hidup kami, menjadi wanita yang berdampak, itu terjadi atas setiap kami. Kami mengucap syukur bagi setiap kami yang boleh ada dalam Zoom meeting pada malam hari ini, sesuai dengan judul dari pertemuan kami, Woman Impact, yaitu menjadi wanita yang berdampak bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.